Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadihil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Ihsan Mustari. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Saudara Yasir Muhammad. Yang kami hormati Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jombang. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Dr. Haji Nasrullah Larada. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Selatan, Dr. Saifullah Kasim. Yang kami hormati Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia periode awal, Profesor Dr. Rias Rasid. Para aktivis PII, para alumni PII yang saya hormati, mohon maaf namanya tidak sempat disebut satu persatu. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dapat bermuajahah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Apa artinya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah sebuah tonggak sejarah Indonesia yang penting dalam sejarah Indonesia modern. Dia lahir jauh sebelum Indonesia berdiri. Dia lahir jauh sebelum Indonesia dikumandangkan tahun 1928. Ada 3 hal penting dari keputusan Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda dari berbagai macam suku, etnis, bahkan agama berkumpul di Jakarta mewakili etnis, kelompok, suku, agama masing-masing, menyuarakan tentang pentingnya satu bangsa, menyuarakan pentingnya satu bahasa, dan menyuarakan pentingnya satu nusa. Tahun 1928, kerajaan-kerajaan Nusantara masih cukup dikdaya, masih cukup kuat. Indonesia sebagai sebuah negara masih dimimpikan, tapi anak-anak muda berani menyatakan diri, kita akan bersatu dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Indonesia lahir mendahului sebelum diproklamasikan. Indonesia lahir mendahului sebelum Bung Karno, Bung Hatta mengumandangkan sebagai bangsa yang merdeka. Itulah tahun 28. Tapi saudara, tahukah saudara, itu Kongres Pemuda kedua. Di Kongres Pemuda pertama tahun 1926 terjadi perdebatan penting antara Profesor Muhammad Yamin dengan anak muda yang bernama Muhammad Tabrani, berasal dari Madura. Yamin mengusulkan misalnya di tahun 1926 untuk mengusulkan agar bahasa Melayu, kata-katanya Melayu, menjadi bahasa persatuan. Anak muda dari Madura ini menentang dan dia berdebat keras dengan Yamin yang ketika itu cukup senior
dan cukup berpengaruh karena keilmuannya. Kata anak muda itu, tidak mungkin kita mempersatukan berbagai macam bangsa, berbagai macam suku, berbagai macam agama dalam satu kata Melayu, karena itu mewakili etnis tertentu, tidak mewakili etnis kita semua. Kalau kita mau kita persatukan dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, meskipun itu berasal dari rumpun Melayu. Kata Indonesia menjadi penting untuk mempersatukan kita semua yang bukan hanya dari suku Melayu, tapi berbagai macam tempat yang kita ingin bersatu dalam komunitas yang sama, namanya Indonesia. Dan akhirnya perdebatan 1926 tidak mendapatkan keputusan dan ditunda 2 tahun kemudian lahirlah sebuah keputusan Sumpah Pemuda yang sangat monumental. Apa artinya ini? Orang Jawa yang merupakan suku minoritas, orang Jawa yang merupakan pengguna bahasa mayoritas, merelakan dirinya bahasanya tidak digunakan menjadi bahasa persatuan. Dan itu terjadi dalam Sumpah Pemuda. Dan itu merelakan semuanya, semua melebur dalam bahasa Indonesia. Tahukah saudara sekarang bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa nomor 10 yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai bahasa pergaulan tingkat dunia. Karena itu saudara-saudara sekalian, orang Malaysia protes, kenapa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu? Beda antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Betul bahwa bahasa Indonesia itu awalnya adalah rumpun Melayu, tetapi dalam bahasa Indonesia telah terjadi akulturasi, penyesuaian, bahkan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak mendapatkan kosakata baru dalam setahun, bisa sampai 10.000 kosakata baru.